Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar merawat burung anis kembang. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, saya menyapa semua Sobat Anis Kembang dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kemudahan, kelancaran dalam segala urusan pekerjaan, dan tentunya dalam hal merawat burung anis kembang. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara kita Om Tono di Kudus, Jawa Tengah terkait bagaimana cara merawat burung anis kembang di musim penghujan seperti sekarang ini. Nah, teman-teman, saya kembali memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa kunci sukses merawat burung anis kembang itu sebetulnya hanya pada kemampuan, keahlian kita memahami bagaimana mengatur suhu badan burung anis kembang agar tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Seperti itu. Dengan metabolisme yang cepat, dengan metabolisme yang lambat, itu bagaimana kita memadukannya, ya, mengkondisikannya sebagai sebuah paket yang harus kita kuasai sehingga burung anis kembang kita itu entah di musim kemarau, entah di musim penghujan selalu tampil prima. Nah, di kesempatan ini saya akan bagi menjadi dua, ya, karakter dasar burung anis kembang itu, yaitu sesuai dengan suhu badannya, karena kita kan bermain dengan suhu badan saat ini, ya, yaitu tipe dingin dan tipe panas. Di dalam tipe dingin nanti saya kelompokkan lagi menjadi dua, yaitu birahi dalam dan birahi dangkal. Sedangkan yang di tipe panas juga sama, ada birahi dalam dan birahi dangkal. Saya mulai dari yang paling sulit dulu. Nah, ini menarik, yang paling sulit ini. Ya, yang tipe dingin birahi dalam. Jadi rawatan ini berlaku untuk burung anis kembang rumahan, ya, terutama rumahan. Nanti yang untuk lomba ada sedikit modifikasi, ya, penyesuaian nanti kan ada kaitannya dengan mengatur supaya emosinya tetap lebih tinggi dibanding birahinya. Sedangkan yang untuk rumahan cukup birahinya yang lebih tinggi dibanding emosinya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk yang birahi dalam tipe dingin, saya akan membagi menjadi tiga pola rawatan, yaitu mandi, pemberian extra fooding, dan pengkerodongan. Untuk teman-teman yang bekerja, kuliah, ya, ataupun juga punya banyak waktu luang di pagi hari. Nah, pada saat musim penghujan seperti awal-awal saat ini, ya, kebetulan tadi malam Sidoarjo hujannya cukup deras, ya. Pagi juga cukup deras. Jadi saya sendiri juga tidak bisa jemur. Nah, ini bagaimana, Om? Untuk yang birahi dalam seperti ini, teman-teman. Saya urutkan dari mandinya dulu. Mandinya bagaimana, Om? Untuk tipe dingin birahi dalam, ya. Saya biasanya, ini ya, dari pengalaman saya, memandikannya dalam kondisi sering hujan, ya, hariannya itu hujan gitu. Itu saya mandinya cukup seminggu sekali. Seperti itu, teman-teman. Kalau hujannya itu mulai jam 1 atau jam 2 siang gitu kan, pagi masih bisa jemur. Saya bisa mandikannya seminggu 2 kali, seperti itu. Nah, saran saya mandinya pagi, karena ini tipe dingin, ya. Kalau tipe dingin dimandikan pada malam hari, bisa jadi suhu badannya ngedrop. Nah, itu, teman-teman. Jadi yang tipe dingin, baik birahi dalam maupun birahi dangkal, usahakan bisa mandinya pagi, seperti itu. Om, kalau pagi hujan, bagaimana, Om? Bisa dimandikan sore. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Ya, untuk mandi sudah paham, ya. Kalau intensitas hujannya cukup tinggi, maka cukup seminggu sekali. Jika intensitas hujannya masih normal, artinya setelah siang hari baru hujan, nah itu bisa seminggu 2 kali. Nanti teman-teman perhatikan aja kotorannya, gitu ya. Atau pada saat mandi bagaimana, gitu ya. Jangan sampai
kondisi suhu badannya ngedrop. Nanti kalau suhu badannya ngedrop, dia susah mandi teman-teman. Itu patokannya itu. Dan kotorannya malah berair, biasanya seperti itu. Nah, agak-agak mencret gitu ya. Karena dia suhu badannya ngedrop seperti itu. Nah, itu yang teman-teman ingat-ingat ya untuk urusan suhu badan pada saat mandi. Nah, kemudian sekarang berapa setelan EF-nya? Untuk yang birahi dalam ini kan butuh EF dalam jumlah besar, dalam jumlah banyak. Apalagi kalau bodinya bodi besar, ya kan? Normalnya kebutuhan protein itu kan 35% dari berat badannya. Itu normalnya. Jadi kalau bodinya besar ya, dipegang tuh rasanya lebih berat gitu ya. Jadi kan kebutuhan protein atau jumlah extra fooding yang dibutuhkan kan lebih besar, lebih banyak dibanding yang bodi kecil seperti itu. Nah, saat musim penghujan cukup berikan 3 sampai 5 ekor jangkrik ya. Kalau yang bodi kecil cukup 3, kalau yang bodi besar cukup 5. Itu sehari itu aja. Jangan pagi sore, nanti pagi 3, sore 3. Jangan teman-teman. Usahakan memberikannya pada saat burung tidak dalam kondisi istirahat. Artinya pagi. Ya, artinya pagi sehingga burung tetap beraktivitas ya, karena tipe dingin ini harus banyak gerak gitu, karena suhu badannya memang cenderung dingin. Untuk bisa panas maka dia harus aktif atau lincah bergerak tapi sudah memakan extra fooding seperti itu. Nah, kemudian yang untuk birahi dangkal bagaimana Om? Untuk birahi dangkal ya mandinya tadi sama ya, 1 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu. Cuman untuk extra foodingnya ini yang lebih sedikit dibanding birahi dalam. Kalau birahi dangkal ini tanpa extra fooding pun tidak ada masalah. Burung pasti tetap gacor seperti itu, baik itu gacor ngeplong maupun gacor ngerol. Karena gacor itu sebetulnya 80% adalah karakter genetik atau bawaan, keturunan seperti itu. Nah, kemudian maksimal berapa untuk jangkriknya? Kalau untuk yang tipe dingin birahi dangkal maksimal ya, kalau bodi kecil itu 1 ekor. Kalau bodi besar cukup 2 ekor. Sudah seperti itu per hari ya teman, bukan pagi sore ya, tapi per hari. Itu untuk jangkriknya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke pengkerodongan. Baik tipe dingin birahi dalam maupun birahi dangkal ya, teman-teman bisa melakukan pengkerodongan sepanjang hari supaya suhu badannya tidak ngedrop seperti itu teman-teman. Nah, bagi yang baru melatih burung anis kembangnya pakai kerodong ya, usahakan warnanya yang terang, kemudian ditaruh tempat yang dekat lampu seperti itu. Kemudian bahan kainnya jangan yang terlalu tebal. Itu untuk yang baru belajar pakai kerodong. Kalau sudah terbiasa pakai kerodong ya tidak masalah, mau warna gelap mau warna terang gitu tidak ada masalah ya. Itu dulu teman-teman untuk tipe dingin, birahi dalam dan birahi dangkal. Sekarang saya akan bergeser ke tipe panas, birahi dalam dan birahi dangkal. Untuk tipe panas itu berarti kan suhu badannya panas ya, walaupun dia di musim penghujan dia pasti suhu badannya lebih panas dibanding yang tipe dingin. Jadi di sini untuk urusan mandinya ya bisa 2 hari sekali seperti itu atau 3 hari sekali. Kemudian waktu mandinya bisa malam, bisa juga pagi. Jadi teman-teman cek dulu burungnya, tidak usah disemprot-semprot, dipancing-pancing semprotan air ya. Masukkan aja ke keramba. Kalau dia mandinya tetap normal 2 atau 3 kali nyebur, itu berarti suhu badannya tetap oke ya, tetap ideal. Kemudian birahinya juga tetap terjaga seperti itu. Tetapi ketika dia mau mandi itu lama sekali nggak nyebur-nyebur, nah ini teman-teman sudah lampu kuning. Artinya apa? Ini ada masalah di suhu badannya. Kenapa dia tidak segera mandi?
biasanya suhu badannya ngedrop. Nah, itu. Jadi kalau dia sudah seperti males mandi, jangan disemprot-semprot. Kalau ditunggu tidak mandi-mandi ya sudah, ambil sangkarnya yang sudah dibersihkan, masukkan kembali. Seperti itu teman-teman ya. Jadi keputusan mandi atau tidak itu tergantung pada burungnya ya. Jadi jangan main-main paksa seperti itu teman-teman. Nah sekarang untuk yang tipe panas birahi dalam ya, mandinya sama dengan yang birahi dangkal ya. Cuman kalau birahi dangkal ini bisa dibuat misalkan 3 hari sekali gitu ya, karena burung ini karakternya gacor ini ya. Nanti khawatirnya kalau terlalu sering mandi, nah ini bisa over birahi, karena birahinya pasti akan naik lebih cepat atau lebih mudah naik di musim penghujan, karena ini memang sudah insting burung ya. Musim penghujan itu kawin, musim penghujan bikin anak, kan kayak gitu teman-teman. Nah sekarang untuk setelan extra foodingnya, yang tipe panas birahi dalam ya, teman-teman sama memberikannya cukup sekali dalam sehari ya. Untuk yang bodinya besar, yang bodinya besar itu kalau saya maksimal 3 ekor ya dalam sehari. Kalau yang bodi kecil ya bisa 1 sampai 2 ekor dalam sehari seperti itu. Nah, untuk yang birahi dalam diperhatikan lagi ya teman-teman. Memang dia butuh extra fooding itu lebih banyak dibanding yang birahi dangkal. Jadi teman-teman nanti tetap kontrol ya, kalau diberi jangkriknya cuma sekali dalam sehari, burung saya ini jadi tidak rajin bunyi. Nah kalau sudah begitu teman-teman bisa atur ya, ditambahkan di sore hari. Tapi sekali lagi porsinya jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena kita tidak bisa rutin jemur, tidak setiap saat bisa mendapatkan panas manakala metabolismenya berjalan melambat. Nah itu yang perlu dipegang teguh, yang perlu menjadi perhatian kita, menjadi konsentrasi kita di situ ya. Walaupun tipe panas yang terkenal dengan metabolismenya cepat, tapi kalau tidak bisa jemur, kemudian kita takut suhu badannya ngedrop, lalu kita jor extra fooding, nah, bahayanya nanti bisa gemuk teman-teman, seperti itu. Nah sekarang untuk yang birahi dangkal tipe panas ya, itu saran saya untuk extra foodingnya itu bisa tetap 0 ya, karena untuk yang tipe birahi dangkal itu kan sudah karakter genetik atau bawaannya burung ini gacor. Jadi walaupun tanpa diberi jangkrik atau extra fooding yang lain, dia tetap gacor seperti itu. Nah tinggal nanti ini kayaknya gacor ngerolnya tapi kurang ngotot powernya enggak keluar. Nah baru bisa ditambah 1 ekor jangkrik sehari sekali saja seperti itu. Nah sekarang untuk pengkerodongannya bagaimana? Baik tipe panas maupun tipe dingin itu ketika musim penghujan kita tetap harus mengontrol suhu badan, mengendalikan suhu badan dengan pengkerodongan tadi itu teman-teman. Nah sekarang karena musim penghujan atau pancaroba seperti saat ini, itu burung juga gampang terkena sakit pernafasan ya, sakit di pencernaan, maka jangkriknya bisa diberi makan kunyit ya, karena kunyit itu mengandung zat yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh seperti itu. Jadi jangkriknya jangan dikasih makan kardusnya telur itu teman-teman atau daun-daun pisang yang kering ya, tapi kita usahakan untuk bisa diberi rempah atau herbal
ya berupa kunyit tadi untuk meningkatkan daya imun dari burung anis kembang kita yang didapatkan dari pertolongan bantuan ya media perutnya jangkrik seperti itu teman-teman. Jadi itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Oh iya, kemarin ada yang bertanya, kalau musim penghujan apakah perlu diganti furnya dengan yang mengandung madu dan telur? Nah, pertanyaannya bagus gitu ya. Karena langsung paham, waduh musim dingin ini kan butuh hangat-hangat ya. Kalau itu teman-teman saya kembalikan kepada kondisi burungnya masing-masing. Kalau dia sudah terbiasa yang fur hijau, yang saya kan juga sama, sebagian besar juga banyak yang pakai fur hijau karena saya di Sidoarjo yang panas. Ketika musim penghujan ya saya tetap pakai yang fur dari rumput laut, tidak menggantinya. Cuman saya ngatur suhu badannya tadi itu dari frekuensi mandi, dari pemberian extra fooding yang bersifat hangat yaitu jangkrik alam, kemudian pengkerodongan seperti itu. Kalau misalkan pagi atau panas, maka saya sempatkan juga untuk penjemuran agar sistem metabolismenya tidak melambat seperti itu. Nanti kalau melambat, burung akan mengalami kegemukan seperti itu teman-teman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika konten ini dirasa bermanfaat, silakan tekan tombol like dan di-share ke teman-teman yang lain. Bagi teman-teman yang baru nonton channel Sobat Anis Kembang dan dirasa channel ini banyak memberi manfaat, masuk akal gitu, silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sobat Anis Kembang. Dari kota Sidoarjo, Jawa Timur, salam satu jiwa Anis Kembang, tadidut, krek-krek. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do